Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna 'ala ihya'i layali Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyami Ramadan wa qiyamih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan izinnya kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wabil khusus di Al-Ashrul Awakhir, 10 malam atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal terbaiknya di akhir-akhir kegiatannya, sebagaimana doa yang sering kita dengar, Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami di akhirnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudari seiman yang berbahagia, kita malam ini berada di malam ke-27 bulan Ramadan, yang malam ke-27 ini menurut banyak ulama dan juga ahli tafsir dikatakan sebagai arja lailatin hiya lailatul qadar, ya, sebagai malam yang paling diharapkan untuk menjadi lailatul qadar. Di antara yang berpendapat bahwa malam ke-27 merupakan malam yang sangat berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, wallahi inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiya al-lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatus 27. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, demi Allah, aku betul-betul tahu tentangnya, bahwa mayoritas yang aku ketahui ia adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkannya. Dia adalah malam ke-27. Rawahu Muslim. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala termasuk yang condong kepada malam ke-27 sebagai malam yang paling diharapkan menjadi Lailatul Qadar. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengisyaratkan malam ke-27 ini mengambil isyarat dari surah Al-Qadar itu sendiri, di mana kata Lailatul Qadri di surat Al-Qadar itu disebutkan 3 kali di ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sedangkan tulisan Lailatul Qadar dalam bahasa Arab itu terdiri dari 9 huruf. Lailatul Qadar itu 9 huruf. Disebutkan 3 kali, ya, 9 kali 3 hasilnya 27. Ya, ini juga isyarat kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa malam ke-27 merupakan arja lailatin, ya, malam yang paling diharapkan. Namun juga bukan berarti kita mengabaikan malam-malam yang lain, ya, karena bagaimanapun ini hanyalah harapan, hanyalah prediksi.
tapi kepastiannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya agar kita senantiasa menghidupkan semua malam-malamnya. Bahkan Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan juga kemungkinan besar malam Lailatul Qadar yang lain itu terjadi jika malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat. Kenapa? Karena malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam terbaik, dan kalau ada beririsan juga dengan malam terbaik yang lain, maka dia juga punya kemungkinan besar menjadi Lailatul Qadar. Dan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, sehingga malam Jumat lebih baik daripada malam-malam yang lain, maka sangat mungkin juga malam terbaik dalam setahun, ya Lailatul Qadar, terjadi pada sekaligus malam Jumat. Jadi berbagai kemungkinan ini patut kita perhatikan, ya, jangan sampai kita abaikan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini salah satu makhluk Allah yang Allah agungkan, yang Allah besarkan, yang Allah sangat perhatikan. Oleh karena itu amatlah sangat rugi orang-orang yang mengabaikan sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung diagungkan. Jadi jangan sampai kita tidak memperhatikan sesuatu yang oleh Allah yang Maha Agung dianggap agung atau dianggap besar, ya, sangat diperhatikan. Salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan Lailatul Qadar ini, ya, bahwa ayat tentang Lailatul Qadar ini disebutkan dalam satu surat khusus, ya, surat Al-Qadar. Begitu juga menggunakan kata wama adraka. Biasanya di dalam Al-Qur'anul Karim sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan ungkapan wama adraka menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat agung, yang keagungannya di luar batas kemampuan manusia untuk bisa menakarnya atau mengukurnya. Oleh karena itu ayat-ayat atau hal-hal yang digunakan kata wama adraka ini biasanya sering terkait dengan peristiwa hari kiamat atau peristiwa yang terjadi di akhirat nanti. Ya, misalnya tentang Al-Qari'ah, Allah berfirman, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Juga tentang Al-Hutamah wa ma adraka mal Hutamah, ya, dan seterusnya. Nah, termasuk Lailatul Qadar ini Allah gunakan kata wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Juga diantara keagungannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, di malam Qadar. Semua makhluk Allah yang terkait dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia, karena Al-Qur'an adalah sumber kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya ada dzikrukum. Makna zikir di sini adalah asyaraf, kemuliaan kalian. Di dalamnya ada rahasia kemuliaan kalian. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian mau berpikir? Jadi semua hal yang terkait langsung apalagi dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia. Oleh karena itu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim adalah malam yang paling mulia. Begitu juga malaikat yang menurunkan Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Masjid atau tempat di mana dibacakan Al-Qur'an menjadi tempat yang mulia. Oleh karena itu karpet masjid, ya, meskipun harganya murah tetapi dia dimuliakan. Tidak berani kita menginjaknya dengan alas kaki. Nah, berbeda mungkin dengan karpet di tempat lain, hatta di istana negara sekalipun mahal, tetapi dia diinjak-injak nggak apa-apa. Karpet masjid menjadi mulia karena di atasnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di atasnya Allah Subhanahu wa taala diibadahi, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Disebut Lailatul Qadar, ya, Al-Qadar ini maknanya adalah yang pertama tadi
asyaraf wal makanah, kemuliaan, keagungan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan juga karena orang-orang yang menghidupkannya, yang beribadah dengan sungguh-sungguh penuh kekhusyuan di malam ini adalah orang-orang yang mulia. Maka malamnya disebut Lailatul Qadar. Juga disebut Lailatul Qadar karena makna qadar yang berikutnya adalah at-tadyiq, ya, penyempitan. Kenapa disebut sempit atau penyempitan? Karena saking banyaknya malaikat yang turun di malam ini. Disebutkan di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW menyebutkan, wa innal malaikata tilkal lailata aktsaru fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat di malam itu lebih banyak jumlahnya turun di bumi daripada jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi ini. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahkan menyebutkan zahir dari firman Allah, tanazzalul malaikatu, turun para malaikat, itu semuanya turun. Ya, hatta Jibril warruhu fiha, termasuk Jibril alaihi salam. Nah, karena saking banyaknya turunnya pun bergelombang-gelombang. Dari awal malam sampai dengan fajar, hatta matla'il fajar. Jadi ini makna qadar diantaranya adalah penyempitan. Sebab diantara penggunaan kata qadar dengan derivasinya di dalam Al-Quran, diantaranya adalah sempit. Ya, sebagaimana firman Allah, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Siapa yang rizkinya tidak lapang, ya sempit, maka hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi makna Lailatul Qadar di samping maknanya adalah malam kemuliaan dan keagungan, juga malam, ya, sempit di mana malaikat berdesak-desakan turun ke bumi. Begitu juga makna Al-Qadar adalah takdir. Lailatul Qadar artinya malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketetapannya selama setahun ke depan kepada para malaikat yang terkait dengan ketetapan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Hatta Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa termasuk jamaah haji yang akan berangkat pada tahun itu setelah malam Lailatul Qadar, yaitu pada bulan Dzulqa'dah dan Hijjah, itu sudah dipanggil, ditetapkan namanya, ditulis namanya dan juga nama orang tuanya Fulan bin Fulan, tanpa dikurangi, tanpa ditambah sedikit pun, ya. Jadi pas, tidak kurang, tidak lebih. Yang paling penting untuk kita bahas, apa yang mesti kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini. Tentunya dalam situasi normal, yang terbaik yang kita lakukan adalah ke masjid, ya, i'tikaf di masjid. Sebab itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam situasi seperti ini, di mana kita bukan tidak mau ke masjid tapi berhalangan ke masjid, maka yang berhalangan ke masjid ini pahalanya sama dengan yang ke masjid. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan tentang nilai satu amal yang besar yang tetap diperoleh oleh orang yang biasa melakukannya atau telah berniat melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukannya karena uzur syar'i, karena ada halangan. Dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk, Rasulullah SAW bersabda, Inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzru. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kita, ya, melewati satu perjalanan, menempuh satu perjalanan dan melewati satu lembah, menuruni lembah, menaiki bukit, illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang sedang di Madinah itu membersamai kalian, membersamai kita. Artinya syarakukum fil ajr, dalam riwayat lain, mereka mendapatkan pahala yang sama dengan pahala kalian. Kenapa? Habasahumul uzru, karena mereka tidak bisa ikut bersama kita karena ada uzur syar'i. Nah, begitu juga
dari hadis ini kemudian para ulama mengatakan orang yang sudah terbiasa sholat di masjid berjamaah, kemudian satu hari dia terhalang tidak bisa pergi ke masjid karena satu dan lain hal, maka meskipun dia sholat di rumah, pahalanya tetap sama dengan sholat berjamaah di masjid. Kita berharap situasi sebagian besar mungkin di antara kita yang tidak bisa ke masjid untuk i'tikaf dan berniat tetap untuk i'tikaf di rumahnya, di atas sejadah di salah satu sudut rumahnya, atau dia menjadikan salah satu ruangan rumahnya menjadi masjid, itu insya Allah tetap mendapatkan pahala i'tikaf di masjid. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, mengapa disunahkan kita i'tikaf? Karena malam yang terbaik ini kita usahakan untuk kita lalui dengan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memfokuskan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka kepada Allah? Kalau di malam yang berpotensi Lailatul Qadar ini kita tidak bersemangat, tidak punya kesungguhan, mujahadah untuk khusyuk kepada Allah, kapan lagi? Oleh karena itu Allah katakan, meskipun ini tidak terkait dengan Lailatul Qadar, alam yakni, belumkah datang waktunya? Apalagi saat Ashrul Awakhir, alam yakni, belumkah datang waktunya bagi kalian an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk kita khusyuk hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat i'tikaf adalah agar kita lebih fokus, khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada tujuan hidup kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan para ulama menyebutkan di antara tanda mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah malaikat memberi salam kepada mereka. Jadi makna salamun hiya hatta matla'il fajr, di antara maknanya adalah bahwa malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar ini memberi salam kepada orang-orang yang beriman. Di antara para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang dhaif, ya, riwayatnya dhaif tetapi karena dia terkait dengan fadhailul a'mal, boleh kita jadikan sebagai motivasi bahwa di antara tanda seseorang itu mendapatkan salam dari malaikat adalah hatinya khusyuk di malam itu. Yang di antara tanda-tandanya adalah kulitnya bergetar, hatinya bergetar saat menyebut nama Allah, saat membaca Al-Quran. Bisa jadi matanya menangis, mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalam ayat lain, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, di surat Az-Zumar. Orang-orang yang mendapatkan salam dari malaikat ini orang-orang yang saat malam Lailatul Qadar itu ya, hati mereka khusyuk, bergetar mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an, ketika salat, ketika sujud. Nah, ini yang patut kita usahakan ya, sebagai bentuk kita menjawab seruan Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, insyaallah kalau kita mengisinya dengan aktivitas apapun, bentuk-bentuk ibadah apapun, salat, ya, doa, tilawah, ya, zikir, tapi dengan khusyuk hati kita, maka kita dinilai sebagai hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah lebih baik daripada ibadah kita 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, 1000 bulan ini 83 tahun 4 bulan. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan juga disebutkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Rasulullah SAW diceritakan tentang rajulun, seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel, yang yaqumul laila, selalu qiyamul lail, wa yujahidu fi sabilillah, yujahidul aduwa fi sabilillah fin nahar hatta yumsi. Di malam hari dia qiyamul lail, di siang hari dia berjihad fi sabilillah
sampai sore hari. Dan itu dia lakukan alfa syahrin, selama 1000 bulan. Nah, ketika Rasulullah SAW disampaikan tentang hal itu, ka'annahu taqasara a'ma'u ummati. Ya, beliau merasa umur umatnya itu begitu sedikit, ya, begitu kurang. Ya, umur umatnya nggak sampai 80, rata-rata 60. Nah, sementara Bani Israel itu untuk ibadah 83 tahun, ibadah saja. Sehingga beliau seperti bersedih, maka Allah turunkan surah Al-Qadar ini. Bahwa umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa memaksimalkan, mengoptimalkan Lailatul Qadar ini lebih baik ibadahnya, amal solehnya daripada laki-laki Bani Israel yang berjihad dan qiyamul lail selama 1000 bulan itu. Nah, ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan yang Allah berikan kepada ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang patut kita syukuri. Kemudian juga kalau kita lihat surat Al-Qadar ini, kemudian kita perhatikan surat sebelumnya, surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ayat 1 sampai 5, di mana di surat Al-Alaq itu Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ tidak disebutkan apa yang harus kita baca. Nah, dijelaskan oleh surat Al-Qadar ini bahwa yang pertama kali harus kita baca adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu apa yang telah kami turunkan di malam Qadar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, membaca Al-Qur'an atau tilawatul Qur'an ini ya, ada dua bentuknya. Ada yang disebut dengan tilawah ta'abbudiyah atau qiraah ta'abbudiyah, qiraah dengan target hatam, qiraah dengan murni ibadah ritual, di mana kita mengharapkan pahala dari setiap huruf-huruf yang dibaca. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Nah, ini targetnya adalah sebanyak-banyaknya hatam. Dan ini menjadi juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh, ya, para sahabat dan para tabi'in dan juga ulama-ulama yang di bulan Ramadan menghatamkan Quran bisa beberapa puluh kali. Tetapi juga ada tilawah yang lain yang mesti kita upayakan, yaitu tilawah tadabburiyah. Tilawah yang targetnya adalah perenungan, tadabbur, yang menghasilkan ketersentuhan hati, itti'adh, wajilat qulubuhum, yang membuat hati kita bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman kita ketika kita membacanya. Nah, ini tentunya di malam Qadar ini dua-duanya bisa kita lakukan. Atau kalau kita membaca Quran dengan lancar, sekaligus kita bisa mengerti apa yang kita baca, kita bisa melakukan keduanya sekaligus dalam satu aktivitas. Tapi biasanya tilawah tadabburiyah ini amat sangat baik kita lakukan pada saat kita sedang sholat. Pada saat kita sedang sholat. Di luar sholat mungkin kita lebih mengejar tilawah ta'abudiyah untuk target hatam, tetapi di dalam sholat hendaklah kita juga mengupayakan tilawah tadabburiyah, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau membaca Quran, terutama di dalam sholat. Tidak ada ayat yang beliau temui tentang surga misalnya, kecuali beliau pasti berdoa memohonnya. Dan ketika beliau melewati ayat tentang neraka, beliau berdoa menghindar untuk terhindar darinya. Jadi ada interaksi yang sangat baik antara Al-Quran yang beliau baca dengan doa-doa beliau. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Alaq juga disebutkan di akhirnya, wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah. Nah, waktu yang paling tepat untuk kita sujud dan mendekat kepada Allah adalah malam Lailatul Qadar. Ini juga salah satu korelasi hubungan antara suratul Alaq dengan suratul Qadar. Jadi di akhir surat Al-Alaq Allah berfirman, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian surat Al-Qadar berbicara tentang malam yang mulia, malam yang paling tepat kita untuk sujud dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kondisi seperti ini tidak hanya ibadah ritual yang juga bernilai khairun min alfi syahr, begitu juga ibadah sosial, ya, infak
yang kita berikan di malam hari ini, mungkin kita keluar sebentar mencari orang-orang yang membutuhkan, mencari orang yang memerlukan bantuan lalu kita bantu, ini juga bernilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memahami amal soleh juga tidak sempit hanya pada ibadah ritual saja, tapi seluruh amal-amal soleh yang bernilai ihya, nilainya menghidupkan malam qadar. Bahkan termasuk akhwat-akhwat kita, ya ummahat yang mungkin sedang halangan, sedang haid, dia tidak bisa sholat malam, tidak bisa qiyamul lail dalam artian sholat, bahkan mungkin juga tidak baca Quran, maka dia tetap bisa meraih Lailatul Qadar, ya, yaitu dengan zikir. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai zikir, termasuk diantaranya doa kepada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku tahu bahwa satu malam adalah Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku baca? Beliau mengajarkan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf, mencintai permaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kita ulang-ulang dengan menghadirkan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini seluruhnya dari awal malam sampai dengan fajar itu sama nilai amalnya. Tidak ada yang lebih afdol, bahwa sepertiga malam terakhir lebih afdol kalau kita istighfar menjelang sahur. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa itu tidak berlaku pada malam Lailatul Qadar. Semuanya sama. Nilai ibadah baik di awal malam dan di akhir malam sama. Semua doa kita, karena di malam Lailatul Qadar ini turun malaikat sepanjang malam. Kalau di luar Lailatul Qadar, di malam-malam biasa, malaikat dalam riwayat Nasai, malaikat yang turun menyebutkan siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Itu berlaku di sepertiga malam terakhir. Tapi di Lailatul Qadar ini semua malaikat turun, bahkan termasuk Jibril alaihissalam. Nah, turunnya Jibril ini juga punya keunikan, kata Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Turunnya Jibril di malam Lailatul Qadar ini seolah-olah beliau ingin mengenang, bernostalgia saat beliau Jibril alaihissalam pertama kali menurunkan Al-Quran kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun untuk mengenang kembali peristiwa itu. Dan uniknya Ibnu Ashur menyebutkan dari peristiwa ini kita boleh untuk memperingati hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan, hal-hal yang istimewa yang pernah kita lakukan, yang membawa kesan yang mendalam, apalagi kesan pertambahan iman, semangat untuk beramal. Itu kita ulang lagi memori itu dengan menapaktilasinya, dengan melakukan napaktilas. Sebagaimana Jibril alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala turun di setiap tahun, di setiap malam Lailatul Qadar ke bumi, ya, sebagaimana beliau turun ke bumi saat pertama kali menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira di malam Lailatul Qadar. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Yang terpenting adalah bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan malam-malam terbaik ini, karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan apa yang kita miliki, memperlihatkan kepada Allah yang terbaik yang kita miliki. Fa'arullaha fi anfusikum khaira, perlihatkan kepada Allah semua yang terbaik yang kamu miliki. Ibaratnya kalau kita ingin cari mukalah di hadapan Allah, tampilkan hal yang terbaik di dalam diri kita, terutama di dalam hati kita. Karena hati adalah asyrafu ma fil insan, yang paling mulia yang ada di dalam diri manusia. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah melihat di dalam hati kita ada kebaikan yang kita tampilkan di hadapannya, yu'tikum khaira, dia pasti akan memberikan kebaikannya kepada kita. Dan barang siapa yang sudah Allah berikan kebaikan kepadanya, mustahil orang itu akan sengsara fid dunya wal akhirah. Dan kebaikan yang datang dari Allah itu abadi fid dunya wal akhirah.
Oleh karena itu, di antara tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah di luar Ramadan dia menjadi manusia-manusia yang rabbani, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita husnul khatimah, memberikan rizki kepada kita al-a'mal ad-da'ub, al-amalul mutawasil, amal yang kontinu hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.